Salve, salam jumpa anak-anak yang terkasih. Pada kesempatan ini patut kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dalam pembelajaran online kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pertemuan yang ke-7. Materi kita hari ini tentang mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Baik anak-anak, dengan tujuan pembelajaran kita, satu, memahami istilah seks dan seksualitas. Yang kedua, menjelaskan berbagai cara mengembangkan seksualitas sebagai perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, menjelaskan pandangan Kristiani tentang panggilan untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anak yang terkasih, terkadang dalam hidup ini kita sering mendengar adanya istilah sebagai perempuan sejati atau laki-laki sejati. Nah, istilah ini bukan berarti manusia perempuan atau manusia laki-laki itu adalah manusia yang sempurna. Ini hanya sebagai istilah, ini hanya sebagai perumpamaan yang menunjukkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh sebagai seorang laki-laki ataupun sungguh-sungguh sebagai seorang perempuan. Nah, sekarang yang kita lihat adalah pemahaman istilah seks dan seksualitas. Dua hal ini sering orang salah mengartikannya, yaitu seks dan seksualitas. Nah, pemahaman yang keliru ini dapat kita lihat bahwa kalau orang berbicara seks berarti menjurus ke hal-hal yang negatif. Maka di situ Pak mengatakan XXX itu. Nah, atau menganggap sesuatu yang jorok atau yang porno. Atau menganggap kalau berbicara seks atau seksualitas itu berarti hubungan suami istri. Bukan itu. Itu merupakan pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan yang keliru. Nah, seks itu merupakan sebutan lain atau kata lain dari alat kelamin atau alat vital perempuan ataupun laki-laki. Nah, itu arti dari seks sendiri. Nah, kalau seksualitas merupakan suatu keutuhan, suatu keseluruhan pribadi manusia, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, yang meliputi jenis kelamin, bentuk tubuh, ciri fisik, psikisnya, kejiwaannya, karakternya, perasaannya, yang menunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang laki-laki atau dia itu sebagai seorang perempuan. Dan secara keseluruhan, bukan hanya satu bagian tertentu, tapi secara keseluruhan, secara keutuhan. Nah, itulah sebagai seksualitas. Nah, sekarang kita melihat bacaan kitab suci. Adik-adik bisa melihat nanti dalam 1 Korintus bab 6 ayat 13b sampai dengan 20. Dan juga kita bisa melihat dalam Katekismus Gereja Katolik atau yang kita sering singkat dengan KGK. Nah, dalam surat Rasul Paulus itu kepada umat di Korintus bab 6 13b sampai 20 itu tentang tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, untuk artikel dari Katekismus Gereja Katolik nanti adik-adik bisa membacanya secara pribadi di sini. Ada 4 artikel yang bisa dilihat di sini. 5 artikel yang bisa dilihat di sini. Nah, dari bacaan kitab suci tadi, Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tadi, ataupun dalam artikel Katekismus Gereja Katolik, secara keseluruhan menegaskan bahwa manusia, entah perempuan atau laki-laki, harus mampu memancarkan citra sebagai citra Allah, kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Jadi bukan hanya perempuan saja yang dikatakan harus lemah lembut. Laki-laki minta perempuan harus lemah lembut, atau perempuan mengatakan laki-laki harus lemah lembut, perempuan harus lemah lembut. Nah, tidak. Dua-duanya sebagai manusia harus dikatakan sebagai lemah lembut. Itu menunjukkan bahwa kita adalah secitra dengan Allah. Kita menunjukkan bahwa kita adalah secitra dengan Allah. Nah, salah satu wujud untuk mengembangkan diri. Nah, sekarang intinya.
Salah satu wujud untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki antara lain dengan cara menjaga kesucian diri, baik sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesucian diri, itu banyak hal. Mulai dari hal-hal kecil, dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, sifat-sifat kita, harus menunjukkan kita sebagai citra Allah. Harus menunjukkan kita adalah gambaran Allah. Apa yang kita lakukan itu menunjukkan adalah sebagai gambaran Allah. Nah, di sini juga dalam bacaan tadi tentang 1 Korintus tadi mengatakan tentang tubuh kita merupakan bait Roh Kudus, bait Allah. Nah, kenapa dikatakan atau dikaitkan dengan menjaga kesucian diri? Nah, hal ini karena apa? Sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, khususnya sudah memasuki usia remaja, terkadang remaja masuk dalam usia-usia puber yang sudah mengenal lawan jenis, ataupun yang adik-adik mungkin bisa lihat secara di media-media sosial ataupun di lingkungan, terkadang seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak mampu menjaga dirinya lagi. Orang terjerumus dalam pemahaman yang salah tentang seksualitas tadi. Kalau orang berbicara tentang seks berarti itu merupakan hubungan suami istri atau hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bukan. Nah, oleh karena pandangan yang salah itu, maka orang mulai melakukan hal yang juga yang salah. Maka sebagai citra Allah tadi, kita harus mampu mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki yang sebenarnya harus menjaga kesucian diri kita. Seorang laki-laki harus mampu menjaga kesucian diri sebagai laki-laki. Seorang perempuan harus mampu menjaga kesucian sebagai seorang perempuan. Apalagi kalau sudah mengenal pacar. Pacar berarti dalam hal-hal yang wajar, dalam hal yang untuk hanya saling mengenal sebagai sahabat antara perempuan dan laki-laki, bukan hal-hal yang lebih. Maka di sini Santo Paulus mengatakan atau menegaskan kepada kita, tubuh kita merupakan bait Roh Kudus. Nah, itulah pengembangan diri kita. Selain kita mampu mengembangkan diri kita sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang perempuan yang sesungguhnya. Sebagai seorang laki-laki, tentunya kalau kita mengenal organ seks tadi, bisanya buah pelir, sakar, sperma, dan lain sebagainya. Atau dalam diri seorang perempuan adanya ovum, adanya vagina, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Bukan untuk hal-hal yang tidak pantas, bukan untuk hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Dia. Makanya tadi Santo Paulus menegaskan kepada kita, tubuh kita merupakan bait Allah atau bait Roh Kudus. Sebagai bait Allah, maka kita harus memberikan diri kita agar Allah berkarya dalam diri kita. Kita tidak hanya perlu menghormati tubuh kita, melainkan kita merawatnya, menjaga kesehatan, dan sampai menggunakan obat-obatan terlarang atau melakukan tato dalam tubuh kita, itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini. Semoga dengan materi ini kita pun semakin dipacu untuk senantiasa mengembangkan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati. Salve.